Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Yati dalam pembahasan soal PAT Bahasa Inggris kelas 8 semester genap tahun 2021. Ya, menjelang akan dilaksanakan penilaian akhir tahun untuk kelas 8. Jadi, Miss Yati akan membahas kembali materi-materi yang sudah diajarkan ya. Di antaranya adalah recount text ya, text recount. Nah, text recount itu adalah jenis teks yang menceritakan tentang suatu cerita atau tindakan atau kegiatan ya. Biasanya recount text itu menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Jadi recount text itu adalah sejenis teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman, baik pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain ya, dalam bentuk cerita. Jadi karena kejadiannya menceritakan kejadian yang telah terjadi, maka di situ termasuk juga pembahasannya itu akan membahas tentang simple past tense, yaitu simple past tense itu adalah sebuah bentuk kalimat yang menceritakan kejadian yang telah terjadi. Juga ada past continuous tense, sama juga adalah suatu bentuk kalimat yang menceritakan kejadian yang sudah terjadi di saat kejadian lain juga terjadi, tetapi ini semua menceritakannya tentang kejadian yang di masa lampau. Kemudian ada regular verb and irregular verb. Regular verb itu adalah kata kerja beraturan dan irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Tentunya di sini anak-anak juga harus kembali mempelajari ya, karena membentuk kalimat past tense dan past continuous tense itu anak-anakku sekalian harus paham, karena kita menggunakannya kan kata kerja bentuk lampau, bentuk kedua. Nah, sementara perubahan dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua itu ada yang kata kerjanya beraturan, berubahnya itu ya. Kalau berubahnya beraturan itu contohnya misalkan yang belakang kata kerjanya itu menggunakan akhiran ide secara teratur. Contoh work jadi work, study jadi studied. Beda dengan irregular verb, perubahan dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua itu tidak beraturan. Contohnya eat, ate, eaten, go, went, gone ya. Jadi anak-anakku sekalian di rumah bisa mempelajari kembali. Kemudian ada lagi yaitu materi tentang lyric of songs ya. Dalam lyric of song itu biasanya yang diambil itu misalkan pertanyaan-pertanyaannya apa sih moral lessonnya, apa ya, materi-materi moral value, nilai-nilai moralnya yang diambil dari lagu tersebut atau temanya apa ya. Oke, kita mulai ke contoh soal ya, contoh soal recount text. Oke, Miss akan bacakan ya. The police thought that two burglars touched the robbery at 151 Patimura Street on Sunday afternoon. The burglars broke into the student room while they were going to a football game. They never thought that while they were away, burglars would break into their boarding house. Artinya begini, polisi berpikir bahwa dua perampok itu mulai mencurinya di Jalan Patimura nomor 151 itu pada hari Minggu siang. The burglar broke into the student room. Perampok itu masuk ke dalam ruangan siswa itu while they were going to a football game. Sementara atau saat mereka akan menonton pertandingan sepak bola. They never thought, mereka tidak pernah berpikir that while they were away, bahwa saat mereka keluar, burglars would break into their boarding house. Para perampok itu masuk ke dalam rumah kos-kosan mereka. Nah, di sini the police thought that to burglar itu adalah bentuk kalimat, contoh kalimat past tense ya. Thought-nya itu bentuk kata kerja bentuk kedua. Ya, thought itu dari think, oke. Kemudian contoh lagi, to burglars touch the robbery juga itu kalimat past tense.
Nah, lihat di kalimat yang lain, the bugger broke into the student room while they were going to a football game. Itu adalah contoh kalimat past continuous tense. Jadi, ketika kejadian sedang berlangsung, sementara kejadian lain juga sedang terjadi. Nah, ini adalah contoh dari text recount. Jadi, menceritakan kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi. Oke, pertanyaannya, number one, the communicative purpose of this text ya. Tujuan komunikatif dari teks ini apa kira-kira? A. To retell events for the purpose of informing. B. To present perspective points about an issue. C. To describe the way are. D. To acknowledge readers about informative events. And E. To share an amusing incident. Number E, to retell event, menceritakan kembali kejadian untuk tujuan menginformasikan, memberi tahukan tentunya kepada reader, kepada pembaca. B, to present perspective point ya, menyajikan poin-poin perspektif poin-poin pandangan tentang isu. Atau C, to describe the way are, menggambarkan cara to acknowledge reader, memberitahukan pembaca tentang informative event. Ini bentuknya bukan informatif ya nak ya. And to share an amusing incident, untuk membagi insiden yang amusing, menghibur. Nah, kalian perlu diingat ya, recount text itu adalah tujuannya itu menceritakan kembali kepada pembaca kejadian yang telah dialami. Ya, baik oleh si penulis ataupun jadi intinya menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, makanya di sini yang paling tepat itu adalah yang pilihannya A, yaitu to retell events for the purpose of informing, menceritakan kembali kejadian-kejadian dengan tujuan memberitahukan. Oke, pertanyaan nomor 2. The text is in form or text itu dalam bentuk apa? Tentunya karena kita lagi menceritakan tentang recount text, dan setelah kalian juga melihat ciri-ciri dari cerita yang barusan dibaca, tentunya ini adalah jawabannya recounts ya, karena sudah paham dong, selain menceritakan kembali dari ciri-ciri kebahasaannya juga adalah ada dalam bentuk past tense, kemudian ada juga dalam bentuk past continuous tense. Oke, lanjut ya. Contoh soal recount text kedua kita akan dilihat dari unsur kebahasaannya. Oke. On holiday, Pandra visited his aunt in a village. It was his first experience of traveling by train, but he enjoyed it. He arrived at the railway station at 3 p.m. His uncle's house was not far from the railway station, so he decided to go there by horse cart. Okay. Pandra stops the horse cart. To his surprise, the rider was a woman. She was dark-skinned and looked strong. Along the journey, they had a chit-chat. Yeah? The rider told him about her life. She is a wife with 3 children. She was simple but had a great dream. She wanted her children to be successful. As a mother, she was willing to work hard for her children's education. She never gave up. She believed that her hard work would be paid off. Pandra was amazed at the horse cart rider's story. What a great woman. Nah, jadi ini karena kosakatanya terbilang gampang, anak-anakku sekalian di rumah bisa diterjemahkan sendiri ya. Tetapi kalau yang sudah paham tidak perlu. Kemudian pertanyaannya, what is the text about? Teks itu menceritakan tentang apa kira-kira? Nah, di sini horse cart rider hard work, Pandra experience on train, Pandra traveling experience. Ini kayaknya lebih umum adalah Pandra's traveling experience, pengalaman jalan-jalan si Pandra. Oke ya. Contoh soal past tense. Number 1 ya. I to the school alone yesterday. Lihat di kalimat past tense itu biasanya ciri kata keterangan waktunya ada yesterday. Kemarin. Nah, berarti di sini ingat membentuk kalimat past tense itu adalah dengan verb kedua. Nah, di sini makanya jawabannya yang tepat adalah B, work ya. We in this restaurant 2 days ago. Ini juga dilihat dari keterangan waktu yang sesuai dengan 2 days ago, berarti ini past tense, berarti yang tepat itu adalah yang E ya, yang A ya. Ini tidak beraturan kata kerjanya.
It ini nomor verb ke-1, ini nomor verb kedua, yang ini verb ketiga, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Nah, ini adalah contoh soal dari lyric of songs ya. Kalian bisa searching di Google, diperdengarkan lagu yang judulnya Daddy ya. Bisa dibaca sama kalian. Daddy, you know how much I love you gitu kan. Nah, terus kemudian pertanyaannya, you understand me ya. The underline word refers to you. The underline word, kata yang digarisbawahi itu mengarah ke mana? Kamu mengerti saya, you-nya itu kira-kira kemana? Tentunya the writer's father, ayah si penulis. Naminya itu adalah penulis. Nah, selain dari kosakata yang dipertanyakan, mungkin di dalam lyric of song itu biasanya ditanyakan tentang moral value-nya, nilai-nilai moralnya. Oke anak-anak, sekian dulu ya sekilas materi yang mungkin akan keluar dalam PAT yang sesuai dengan kompetensi dasar di semester kedua. Ingat yang tadi adalah berarti anak-anakku sekalian di rumah harus kembali membuka-buka materi recount text tentang past tense, past continuous tense, regular verb and irregular verb, and lyric of song. Baik anak-anak, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.